Dan ternyata dia langsung berhasil masuk ke negeri Spanyol. Di Spanyol kan sudah ada umat Islam. Pada waktu Khalifah Abdul Malik bin Marwan, beliau sudah memerintahkan gubernur Afrika Utara namanya Musa bin Nusair untuk menaklukkan semenanjung Iberia dan berhasil dengan sangat gemilang di bawah dua jenderal yang sangat terkenal, satu Tariq bin Malik, yang kedua Tariq bin Ziyad. Bahkan sampai selatnya disebut selat Jabal Tariq atau selat Gibraltar. Ternyata Abdurrahman yang mendapat gelar Ad-Dakhil, artinya orang yang memasuki, itu tidak mudah karena begitu dia masuk Spanyol sudah dikuasai umat Islam, tapi umat Islam di sana itu bukan hanya dari Arab, dari suku Barbar, dari bangsa yang lain, dari kaum Visigot itu juga banyak yang jadi penguasa di sana. Ternyata pada saling rebutan kekuasaan. Maka inilah mungkin jalan yang terbaik untuk menyatukan kembali kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Spanyol yang sudah dipimpin oleh Islam, disatukan, dan ternyata beliau kemudian berhasil mendirikan Bani Umayyah yang kedua di Spanyol, yang berdiri kurang lebih 500 tahun lamanya, walaupun cerita berikutnya memang sangat menyedihkan. Kalau boleh dikatakan, tragedi yang paling memilukan sekarang adalah pembantaian di Palestina. Tapi kalau zaman dulu yang paling mengerikan itu lebih mengerikan dari Palestina, yaitu umat Islam yang ada di Spanyol, yang ada di Andalusia. Setelah lama berkuasa di sana, pada akhirnya kerajaan Islam dikalahkan oleh Ratu Isabella dan raja namanya Raja Ferdinand. Ratu Isabella dari Castilla yang menikah dengan Raja Ferdinand berhasil mengalahkan kota terakhir namanya kota Granada, yang sangat terkenal dengan masjidnya, Masjid Granada. Istananya namanya Istana Al-Habra. Ini yang paling megah pada zamannya. Di saat Eropa itu belum mengenal toilet, umat Islam sudah memperkenalkan bagaimana cara buang kotoran di toilet, sehingga orang-orang Eropa mencontoh umat Islam. Berhasil dia menciptakan toilet bisa mandi sehari 2 kali. Mereka orang-orang Eropa biasanya pakai parfum tapi tidak pernah mandi. Jadi sangat besar jasanya Islam yang dulu pernah berkuasa di Spanyol. Hanya pada akhirnya hampir semuanya tidak tersisa, baik kebudayaannya, bahasanya, kemudian ekonominya, semuanya disingkirkan. Bahkan ketika Napoleon Bonaparte, singa daratan Eropa dari Prancis, yang mengadakan ekspedisi abad ke-18 menuju Spanyol, karena Prancis Spanyol kan berdekatan, dan Spanyol dengan Portugal itu dikuasai oleh umat Islam dua-duanya, Portugal sama Spanyol. Maka dia menemukan sebuah peristiwa yang sangat mengerikan. Beliau memerintahkan kepada anak buahnya dipimpin oleh seorang jenderal namanya Jenderal Delail. Wahai Delail, kamu cari organisasi Inquisisi, yaitu mereka yang membunuh sisa-sisa umat Islam dengan berbagai cara yang sangat mengerikan. Ternyata Jenderal Delail dengan para tentaranya mengobrak-abrik seluruh wilayah Spanyol. Akhirnya di sebuah gereja dia berhasil masuk dan dia sangat curiga, dan gereja tersebut akhirnya dia perintahkan anak buahnya untuk mengambil air, disiram ke dalam lantai. Ternyata air ini masuk ke sebuah sudut, dan ternyata setelah dibuka tangga menuju ruang bawah tanah yang sangat luas.
Kemudian dia turun ke bawah menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan. Orang Islam dibantai dengan cara yang sangat kecil. Tidak ada yang normal lagi bagi mereka yang hidup, karena tangannya, kukunya ditariki, kemudian ada alat untuk memukul tulang, ada kotak isinya paku, kemudian umat Islam dimasukkan, ada alat untuk menguliti kulit manusia. Dan ini berlangsung bertahun-tahun sampai umat Islam tidak tersisa. Ini terbukti ketika seorang syekh namanya Syekh Al-Andalusi, dulunya pertama kali memang dia sebagai seorang sipir yang sangat kejam. Ketika ada seorang kakek-kakek membaca Al-Quran diinjak, kakinya sampai jari-jarinya terputus. Tapi kemudian dia melihat, dia dipegang, kok saya pernah lihat, setelah dibaca kok saya pernah mengenal. Terus lama-lama dia memandangi orang tua tersebut, ternyata dia adalah bapaknya sendiri. Sampai dia tidak mengenal bapaknya, sampai dia tidak mengenal Al-Quran, padahal dulu dia adalah anak seorang ulama besar. Tapi setelah bapaknya, ibunya dibunuh di sebuah lapangan setelah tragedi pembantaian umat Islam, di mana semua lapangan ini, keliling lapangan adalah umat Islam yang digantung oleh ratu atas perintah Ratu Isabella.